Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Junior dengan NIM A121230070. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mind map profesi kependidikan. Bisa dilihat ini. Tidak terang banget ya. Jadi, profesi kependidikan itu mencakup beberapa poin. Pertama, pengantar profesi. Pengantar profesi itu memiliki poin memahami pengertian profesi, membedakan istilah profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Menjelaskan karakteristik dan syarat profesi, menjelaskan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi guru. Yang pertama yaitu memahami pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan mendalam, dan pelatihan tertentu, serta bisanya memiliki standar etika dan tanggung jawab tersebut tertentu. Kedua, profesi membedakan istilah profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Ketiga, menjelaskan karakteristik dan syarat profesi, menjelaskan ciri-ciri syarat profesi. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik dan syarat-syarat profesi. Karakteristik profesi yaitu keahlian khusus, pendidikan dan pelatihan, kode etik, tanggung jawab sosial, otonomi, dan pengakuan formal. Syarat profesi yaitu pendidikan formal, sertifikat atau lisensi, keanggotaan organisasi profesi, komitmen pada kode etik, dan kompetensi berkelanjutan. Lanjut, yang keempat itu ada syarat dan profesi guru, yaitu kompetensi dasar, pendidikan formal, sertifikat profesi, berorientasi pada peserta didik, komitmen terhadap tugas, dan loyal pada kode etik guru. Itu ciri-ciri profesi guru, keahlian khusus, pendidikan formal, dan kode etik profesi, pengabdian sosial, kompetensi berkelanjutan, dan pengakuan formal. Selanjutnya, profesi pendidikan dengan poin komponen sistem pendidikan guru profesional. Komponen dalam sistem pendidikan Indonesia, dan kedua, komponen dalam sistem pendidikan profesi guru. Komponen dalam sistem pendidikan di Indonesia yaitu tujuan pendidik, peserta didik, pendidik, kurikulum, lembaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelola pendidikan, penilaian dan evaluasi, pendanaan pendidikan, kebijakan pendidikan, dan kebijakan pendidikan. Untuk yang kedua, komponen-komponen dalam sistem pendidikan profesi guru. Peserta didik atau calon guru, pendidikan dasar dan lanjutan atau pendidikan profesi guru, kurikulum pendidikan profesi guru, pendidik atau dosen dan membimbing praktik pengajar atau pendidikan lapangan, penilaian dan evaluasi, sertifikat guru, kurikulum pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, organisasi profesi atau fasilitas dan infrastruktur. Jadi, kita lanjut pada permasalahan-permasalahan dalam profesi guru.
yang mencakup menjelaskan beberapa tantangan dan permasalahan dalam profesi guru pembelajaran. 2. Menjelaskan penting dan sulitnya program pendidikan guru. 3. Memahami konseptualis ilmu pengetahuan untuk pembelajaran. 4. Menjelaskan sistem penilaian dalam program pendidikan guru. 5. Menjelaskan pentingnya pekerjaan pendidikan sebagai profesi. Dan yang pertama, menjelaskan beberapa tantangan dan permasalahan dalam profesi guru, yaitu beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya dan fasilitas, kurangnya kualifikasi dan pelatihan berkelanjutan, masalah disiplin siswa, kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan siswa, ketergantungan pada sistem didikan yang kaku, kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat, keterbatasan penggunaan teknologi. Dan yang kedua, menjelaskan penting dan sulitnya program pendidikan guru. Pentingnya program pendidikan guru yaitu meningkatkan kualitas pengajaran, menjamin profesionalisme guru, mempersiapkan guru untuk berbagai tantangan, meningkatkan hasil pembelajaran siswa, kesulitan dalam program pendidikan guru, tuntutan kurikulum yang sangat padat, keterbatasan sumber daya, variasi kemampuan calon guru, keterbatasan pengalaman praktik, perubahan dinamis dan kependidikan guru, dan kesulitan dalam mempersiapkan guru untuk berbagai sifat siswa. Yang ketiga, memahami konseptualisme ilmu pengetahuan untuk pembelajaran, yaitu pengertian konseptualisme ilmu pengetahuan, proses konseptualisme dalam pembelajaran, pentingnya konseptualisme ilmu pengetahuan, metode konseptualisasi dalam pembelajaran, tantangan dalam konseptualisasi ilmu pengetahuan. Yang keempat, menjelaskan sistem penilaian dalam program pendidikan guru, yaitu tujuan sistem penilaian, jenis-jenis penilaian dalam program pendidikan guru, komponen yang dinilai, metode penilaian, tantangan dalam penilaian program pendidikan guru, dan peran penilaian dalam pengembangan guru. Yang keempat, yang kelima, menjelaskan pentingnya pekerjaan kependidikan sebagai profesi, yaitu membangun karakter dan moral siswa, meningkatkan kualitas dalam menghadapi tantangan pendidikan, memenuhi tanggung jawab sosial, peningkatan status dan penghargaan, mengembangkan karir dan kesejahteraan pendidik. Yang terakhir, mendukung pembelajaran sepanjang hayati. Dan sekarang kita masuk profesi kependidikan bagian profesi guru. Itu memiliki poin menjelaskan sejarah singkat profesi guru di Indonesia, pengantar profesi guru. 2. Memahami tugas dan fungsi seseorang guru. 3. Menjelaskan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. 4. Menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang 1. Menjelaskan sejarah singkat profesi guru di Indonesia, pengantar profesi guru, yaitu masa tradisional atau prakolonial. Kedua, tentang masa kolonial Belanda. Yang ketiga, kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Yang keempat, masa kemerdekaan pada 1945 sampai 1950-an. Yang kelima,
Orde Lama dan Orde Baru pada tahun 1950-an sampai 1998. Era reformasi yaitu 1998 sampai sekarang. Memahami tugas dan fungsi seorang guru. Tugas guru yaitu mengajar, mendidik, melatih, membimbing, dan menilai mengevaluasi para murid. Fungsi guru, fungsi instruksional, fungsi edukatif, fungsi administrasi, dan fungsi sosial, fungsi motivator. Yang ketiga, menjelaskan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu keterampilan pedagogik, kedua keterampilan komunikasi, ketiga keterampilan menguasai materi, keempat keterampilan manajemen kelas, kelima keterampilan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK. Selanjutnya keterampilan interpersonal, selanjutnya keterampilan evaluasi, keterampilan kreativitas. Selanjutnya pada menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kita berlanjut profesi kependidikan pada model in service pendidikan guru dalam mengembangkan potensi menuju profesionalisme. Itu menjelaskan makna in service training dan upbringing. Model-model in service pendidikan guru dalam mengembangkan kompetensi menuju profesionalisme. Seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, yaitu pada materi yang sebelumnya. In service training yaitu atau dibilang mengembangkan keterampilan praktis, upbringing, dan peningkatan kualifikasi akademik dan profesional. Pada poin kedua yaitu memahami pentingnya pendidikan dan latihan profesi guru melalui diklat in service training dan upbringing, atau diambil dari artikel jurnal. Memahami pentingnya pendidikan atau latihan profesional melalui diklat in service training dan upgrading atau analisis pembelajaran STEM interdisipliner yang dihasilkan oleh pre-service dan in-service guru di Amerika Serikat. Tiga, menjelaskan sejauh mana model in-service dapat mengembangkan kompetensi menuju guru profesional atau roadmap in-service training, seperti tugas yang sebelumnya saya kerjakan. Ketiga, peningkatan kompetensi pedagogik, pemutakhiran pengetahuan, peningkatan kompetensi sosial dan profesional, penerapan teknologi dan dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas evaluasi dan penilaian, peningkatan profesionalisme berkelanjutan. Berikut dari model-model in-service pendidikan guru dalam pengetahuan kompetensi menuju profesionalisme. Dan poin terakhir itu model-model pre-service pendidikan guru, yaitu menjelaskan tentang concurrent pre-service pendidikan guru, membedakan model concurrent dan konsekutif pre-service pendidikan, model-model pre-service pendidikan guru, menjelaskan pengaruh model pre-service pendidikan guru terhadap profesionalitas guru. Pertama, menjelaskan model concurrent pre-service pendidikan guru, yaitu pendidikan totalitas di perguruan tinggi, pendidikan praktik di sekolah, pendekatan
pembelajaran berbasis kompetensi, mentoring dan pembimbingan, pengembangan keterampilan profesional, dan pengujian dan evaluasi. Yang kedua yaitu membedakan model konkaren dan konsep pendidikan. Itu model konkaren, teori dan praktek. Model konsekutif yaitu teori. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh model preservis pendidikan guru terhadap profesional guru, yaitu pengembangan kompetensi akademik dan praktik, keterampilan mengajar dan yang lebih baik, peningkatan keterampilan sosial dan profesional, kesiapan menghadapi tantangan pendidikan, peningkatan profesionalisme secara berkelanjutan. Mungkin itu saja dari penjelasan dari mind map saya. Saya Firna Junior mengundurkan diri. Terima kasih.